Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, sekarang di tempat aku masih pagi banget ya mam, sekitar setengah 6 gitu. Tapi mesti gercep nyiapin sarapan buat Pak suami, karena pagi ini Pak suami itu ke kantornya itu lebih cepet ya dibanding dengan biasanya. Nah berhubung ini waktunya udah nggak keburu banget buat nyiapin nasi goreng, karena tadinya itu niatnya mau bikin nasi goreng ya dari sisaan nasi sisa tadi malam yang aku masukin ke kulkas. Tapi karena buru-buru banget jadi ya udahlah kita putar haluan ya mam, bikin sarapan roti bakar aja untuk pagi ini. Yang penting Pak suami tuh sebelum berangkat ke kantor bisa sarapan dari rumah gitu ya, entah itu makanan yang berat-berat atau yang ringan-ringan aja. Nah ini aku sambil bikin roti bakar sambil didihkan air juga di tungku sebelah buat bikin secangkir kopi buat Pak suami, sama buat aku tuh segelas teh aja. Nah ini aku panasin teflon atau pemanggangnya gitu ya. Terus langsung aja aku pakai margarin di atasnya. Ini margarinnya biasanya sih aku oles gitu langsung ke rotinya, cuman karena margarinnya itu beku, karena emang aku taruhnya di kulkas jadi ya udahlah kita cairin dulu ya mam kayak gini. Jadi ini aku pakai roti tawar biasa aja ya mam, yang aku beli di warung depan gitu, karena emang pas belanja bulanan kemarin itu aku nggak beli roti tawar, dan kemarin itu kakak Rasya lagi pengen makan roti tawar gitu, jadi ya udahlah aku beli. Nah alhamdulillah kalau di rumah itu nggak pilih-pilih merek ya mam, untuk makanan apapun yang jelas itu bisa dimakan ya pasti kita makan. Nah ini setelah aku balik terus aku kasih susu coklat ya di bagian atasnya. Terus sebentar aku tambahin seres lagi. Nah di sini aku pakai 4 lembar ya buat sekali panggang kayak gini. Jadinya itu bisa 2 roti bakar atau roti panggang kayak gini ya. Terus sebentar aku mau tambahin lagi 1 pieces gitu mam. Jadi cukup ya untuk satu orangnya itu 1 roti tawar. Tapi bakalan aku bagi 2 sebentar, jadi untuk satu rotinya itu bisa jadi 2 biar lebih cepat atau lebih simpel aja ya mam kalau mau dimakan. Nah ini buat aku, buat Pak suami, sama buat kakak Rasya. Tapi berhubung kakak Rasya belum bangun, jadinya aku nyisain aja gitu buat dia, nanti aku kasih pas dia udah bangun. Nah ini roti bakarnya udah selesai ya, jadi cukup 3 aja. Ini tuh udah lumayan banget buat ganjal perut pagi hari ini sebelum aktivitas. Dan sebelumnya aku mau potong 2 kayak gini biar lebih simpel dan lebih gampang aja ya kalau pas mau dimakan. Nah kalau kalian mams, bunda, tim mana nih kalau misalnya sarapan, tim makanan berat atau makanan ringan? Kalau aku sih
tergantung stok yang ada ya mam, sama tergantung waktunya. Kalau misalnya ada waktu buat nyiapin nasi goreng, aku bikin nasi goreng, tapi kalau enggak ya bikin yang simpel-simpel aja kayak gini. Nah ini dia mam sarapan untuk pagi hari ini. Nah seperti biasa ya, kalau sebelum Pak suami ngantor aku tuh selalu family time ya. Family time nggak mesti keluar rumah, nggak mesti harus jalan-jalan atau ke tempat yang bagus. Cukup duduk berdua, cerita-cerita, ngobrol apa sih yang mau diceritain, pengalaman atau kejadian tadi malam pas sama anak, pas sebelum tidur, atau apa aja deh yang bisa Pak suami atau aku share gitu. Jadi buat bikin keluarga makin deket, makin harmonis, aku tuh selalu sempetin buat nemenin Pak suami ngopi atau sarapan setiap paginya sebelum berangkat kerja. Karena Pak suami waktunya tuh di rumah terbatas banget ya mam. Seperti ini aja, dia itu piket berangkatnya itu pagi, pulangnya tuh jam 12 malam. Dan pas pulang itu anak-anak, maksudnya kakak Rasya tuh udah tidur, aku juga kadang udah ngantuk banget, jadi ngobrolnya tuh cuman sebentar. Jadi untuk curi-curi waktu buat family time, buat cerita ngobrol kayak gini tuh biasanya aku ambil pas pagi hari atau pas Pak suami tuh emang lagi libur piket dan stay di rumah seharian. Nah, mam, sambil nemenin aku sarapan bareng Pak suami, aku juga mau sapa-sapa dulu nih, mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih mam buat kalian semua yang udah selalu hadir dan setia memberikan komentar-komentar positif di setiap video aku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bunda dan mam semua dengan kebaikan pula. Amin ya Robbal Alamin. Nah, setelah pas suami berangkat ngantor, ini aku lanjut ya buat beberes di area garasi dulu. Soalnya ini tuh susah banget ya buat dibersihin setiap hari. Jadi aku manfaatin aja kalau misalnya mobil udah keluar dari garasi, baru deh aku sapu-sapu. Tapi kalau untuk dibersihin total, kayak disikat-sikat gitu, aku tuh jarang banget ya, Mam. Biasanya yang ngelakuin itu Pak suami kalau lagi ada di rumah. Dan kadang juga itu dikerjainnya cuman sekali seminggu atau kalau enggak tiap 10 hari. Karena Pak suami tuh kadang bersihin garasi mobilnya itu nunggu pas dia nyuci mobil juga atau nyuci motor gitu. Jadi sekalian aja gitu mah basah-basahnya. Nah, setelah itu aku lanjut buat ini buang sampah dulu ya. Buang sampah sisaan cucian piring. Jadi aku biasanya tuh tiap pagi buang-buang sampah dulu biar nggak ada yang bau-bau gitu ya, Mam, di area dapur. Dan setelah itu aku lanjut lagi buat aktivitas di dapur pink sederhana. Nah, sebelum Kakak Rasya bangun, ini aku manfaatin waktunya buat masak dulu. Sebelum ada yang gangguin gitu ya. Tapi sebentar itu sebelum aku selesai masak, ternyata Kakak Rasya itu udah
keburu bangun gitu ya mam. Jadi ya udahlah resiko meskipun udah dicepet-cepetin juga, udah diburu-buruin gitu ya mam buat ngerjain semuanya, tapi tetap aja kedapetan gitu sama anak. Maunya sih sebelum anak bangun semua kegiatan aku atau rutinitas aku tuh udah selesai, tapi kadang kakak Rasya itu lebih cepet lagi ya bangunnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa karena ini tuh masih bisa aku handle. Terus ini aku lagi rebus apa sih namanya tetelan ya mam, tetelan apa sih namanya di tempat mams atau bunda. Ini tadinya mau aku campurin gitu ke kuah bakso pas aku bikin stok bakso di rumah ya. Cuman ternyata itu kelupaan mam dan baru aku lihat kalau ternyata di freezer itu masih ada stok tetelan daging. Jadi pagi ini aku rebus, ceritanya itu mau aku campur sama sup sebentar ya. Nah, ini lanjut aku potong-potong sayurannya. Di sini aku punya stok kol sama sedikit wortel ya. Jadi wortelnya itu sisa sedikit, tapi nggak apa-apa itu sekalian aja ya. Mau aku campurin juga ke dalam supnya. Terus ini aku lanjut buat potong-potong atau iris-iris bawang merah sama bawang putih. Pagi ini karena berhubung aku di rumah cuman berdua sama kakak Rasya, jadi ya udahlah bikin sarapan yang simpel aja, cukup masak 2 menu, yang penting bisa makan gitu ya mam ya. Nah untuk makan gak perlu masak yang ribet-ribet, apalagi cuman ada aku sama anak aku di rumah. Tadinya mau bikin tumis telur gitu ya, tumis telur kecap. Terus aku kasih asam, cuma ternyata kakak Rasa itu lagi minta dibuatin dadar telur. Nah kemarin aku udah masak dadar telur, hari ini masak dadar telur lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting anak aku tuh suka dan mau makan. Terus kebetulan ini tetelan dagingnya masih aku rebus gitu ya. Jadi sengaja aku rebusnya agak lama dan sambil nunggu itu matang, aku mau bikin telur dadarnya dulu. Seperti biasa telur dadarnya cuma pakai kaldu yaitu kaldu jamur. Terus aku tadi sebelumnya udah tumis sedikit irisan bawang merah. Dan setelah si bawang merahnya ini wangi baru deh aku masukin telur yang udah aku kocok. Oke, sesimpel ini ya, Mam, buat bikin telur dadar kesukaan anak aku. Kalau kakak rasa itu udah ada telur dadar sama nasi hangat, udah deh dia udah makan, Mam. Gak ribet sih dia jadi anak. Pokoknya yang penting ibunya masak dan bisa dimakan, pasti dia makan. Nah, ini dadar telurnya udah mateng, lanjut ya langsung kita angkat. Nah, buat kalian yang selalu penasaran kakak Rasya lagi ngapain pas aku bikin vlog masak, apa dia ngeganggu atau enggak? Jawabannya dia ada di sini ya, Mam, di belakang aku, lebih tepatnya di belakang kamera. Dia tuh nemenin aku masak ya, Mam, tapi aku biarin aja dia mau main apa. Kadang semua alat-alat masak itu dikeluarin, dimain-mainin, tapi yang penting dia tuh nggak ganggu gitu dan nggak sampai gelendotan di tripod ya. Karena kadang kalau aku larang buat main-main kayak gitu biasanya galendotan di tripod, jadi ya udahlah aku bebasin aja. Yang penting aku tetap bisa bikin video gitu ya mam, jadi jangan heran kalau tiap hari aku tetap bisa bikin video. Oke, ini tetelan dagingnya udah mateng, jadi aku potong-potong dulu kayak gini pakai bantuan garpu gitu ya, soalnya ini tuh masih panas banget. Jadi ya udah, karena berhubung ini mesti cepet-cepet aku masaknya, makanya aku potong-potong dalam keadaan panas kayak gitu. Ini udah selesai aku potong-potong, lanjut ya kita masak sup hari ini. Supnya itu namanya apa ya? Sup tahu campur tetelan daging kali ya. Karena ini aku juga mau tambahin sedikit potongan tahu. Nah, setelah minyaknya panas, langsung aja ya aku masukin irisan bawang merah,
Terus aku juga tambahin bawang putih yang udah aku cincang ya. Ini aku tumis-tumis sebentar. Terus aku mau tambahin lagi sedikit stok bumbu dasar putih. Nah, di bumbu dasar putih aku ini masih sisaan dari bumbu pas jelang lebaran kemarin ya. Ini itu nggak ada bawang merah sama bawang putihnya. Isinya itu cuman serai, jahe, sama kemiri gitu ya mam. Jadi ini tuh bikin tambah wangi dan buat ngilangin bau amis juga. Terus setelah wangi, ini aku masukin tetelan daging yang udah aku potong-potong kecil. Terus aku tumis-tumis sebentar dan setelah tercampur rata baru deh aku tambahin sedikit air. Nah, ini udah aku masukin juga stok wortel yang sisa sedikit banget ya mam. Sayang banget kalau misalnya nggak kepake. Terus ini juga tahunya udah aku masukin. Sekarang setelah mendidih aku tutup lagi biar lebih mateng gitu ya mam. Dan lebih cepet apa sih namanya, lebih cepet mateng gitu si tetelan dagingnya. Nah, terus aku masukin lagi sayur kol yang udah aku potong dan udah aku cuci bersih. Diaduk-aduk sebentar, terus ini aku masukin bumbu-bumbunya ya. Aku pakai lada, ini lada bubuk, terus aku kasih garam sama kaldu jamur. Dan setelah itu aku juga tadi udah kasih potongan atau irisan daun bawang ya, Mam. Nah, kalau udah kayak gini, kita aduk-aduk sebentar sampai kecampur rata. Terus aku tutup ya biar apa sih lebih cepat mendidihnya. Nah, ini sup tahu campur tetelan dagingnya udah mateng. Siap untuk kita sajikan. Nah, buat menutup kesibukan aku pagi hari ini masih ada satu pekerjaan yang harus aku selesaiin ya. Berarti ini tuh pekerjaan terakhir sebelum aku santai-santai bareng anak di rumah. Terus sebelum aku main-main gitu ya sama anak, karena biasanya kalau setelah pekerjaan rumahku tuh selesai, aku manfaatin waktu buat main sama anak. Nah, ini aku mandiin kakak Rasya di kamar mandi belakang ya mam. Biasanya aku mandi itu di kamar mandi di depan yang ada di kamar. Tapi dia itu lagi pengen mandi di kamar mandi belakang, jadi ya udahlah sekalian main air. Nah, sampai di sini dulu ya mam video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.